Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Puasa Ramadan dapat meningkatkan kesolehan spiritual dan sosial melalui pengalaman nilai-nilai ibadah, kepedulian sosial, dan juga empati. Meningkatkan kesolehan spiritual, mengendalikan ego, mencapai kedamaian dalam diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperdalam hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga mengimplementasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi edisi Ramadan kali ini dengan topik meningkatkan kesolehan spiritual dan juga kesolehan sosial melalui puasa Ramadan. Dan pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Sumarhum. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah kita sampai pagi hari ini masih diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap istiqomah terus dalam melaksanakan amal ibadah khususnya bulan suci Ramadan ini. Amin. Kita sudah melewati separuh perjalanan ini Ustadz ya. Kita sudah masuk di hari ke-18 di bulan Ramadan. Masuk di zona pembebasan dari api neraka. Ya, di fase kedua. Fase ketiga sudah. Fase ketiga ya, fase ketiga. Dua Ustadz. Ya, belum mau. Zona ampunan dari Allah ini. Zona ampunan. Alhamdulillah, semoga barokah terus ini Pak. Iya. Mudah-mudahan kita salah satu golongan orang yang masuk dalam kategori tadi ya, mendapat ampunan dari Allah. Amin. Al-Afu. Ya, Ustadz, apa makna spiritual dari ibadah puasa sendiri? Seperti yang tadi disampaikan terkait dengan topik kita, yaitu meningkatkan kesolehan spiritual dan kesolehan sosial melalui puasa Ramadan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihil minnah lamma dafa'alhum kaita syaitani wa fannah idza ja'ala shawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fata'alahum bihi abwabal jannah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Para pendengar dan penggemar radio rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian, khusus di pagi hari, di fajar yang penuh keberkahan ini. Kita alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah zahir batin untuk melaksanakan dan menyempurnakan amal ibadah puasa. Ya, insya Allah kita sudah memasuki hari ke-18. Maka hanya dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kualitas iman tauhid dalam menyempurnakan ibadah puasa sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah, insya Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita nantiasa akan diberikan tambahan yang terbaik kepada Allah. Amin. Para pendengar rahimakumullah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membicarakan tentang masalah bagaimana puasa Ramadan ini yang sudah 17 hari kita laksanakan mampu memediasi kita, menjadikan kita orang yang cerdas spiritual dan cerdas sosial. Karena memang sejatinya di antara salah satu fungsi daripada pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan
bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang betul muttaqin, merujuk kepada firman Allah itu kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina minkum la'allakum tattaqun. Jadi salah satu medium agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu adalah bagaimana kita melestarikan dan mengamankan puasa ini secara benar, lahir dan batin, sehingga akan tercipta kecerdasan spiritual kita. Bagaimana kita melaksanakan ibadah itu betul-betul kita merasakan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Yang pertama, bagaimana caranya? Maka dengan media puasa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna syaitana alal insani yajri madraddan fadayyiku biljum fadayyiku majariyahu biljum biswawm. Jadi karena kita ini setiap saat, Mbak Diana kan ya, para pendengar rahimakumullah, tidak terlepas dalam keseharian kita ini, tidak terlepas dari empat musuh bebuyutan yang akan mengganggu perjalanan spiritual kita. Yang pertama itu kan adalah nafsu kita. Innalaka arba'atan minal a'da fajahidu kulla wahidin minha. Jadi ada 4 musuh bebuyutan yang akan mengganggu perjalanan kehidupan kita. Yang pertama, nafsu. Nafsu amarah, nafsu syaitan, nafsu nafsu kebidatangan dan lain sebagainya. Nafsu, pokoknya nafsu itu adalah termasuk musuh yang paling ganas. Yang kedua adalah nafsu musuh yang bernama syaitan. Syaitan ada 2, ada syaitan al-jinni wal insi. Jadi ada 2, ada setan yang berupa manusia. Ini enggak jauh, dekat sekali. Seperti Mbak Diana, Mbak Nuri, ini setannya siapa? Suami, anak bina, orang tua, kadang-kadang. Jadi kehidupan kita diganggu di situ. Kalau kita tidak pandai waspada. Yang kedua, setan yang bangsa jin ini. Nah, yang bangsa jin ini yang akan mengganggu manusia lewat jalannya darah yang langsung bersentuhan langsung dengan fisik kita. Maka kata Rasulullah, fadayyiku majariyahu bisawm. Sempitkan, kekang, belenggu jalannya setan itu bisawmi dengan puasa. Maka puasa ini merupakan salah satu cara sebenarnya untuk mengekang jalannya setan. Karena adanya syahwat, adanya keinginan ini kan karena kita ini kalau kelebihan energi gitu ya. Itu kan. Coba kalau nggak puasa, kepingin ini, kepingin itu. Coba orang puasa kita lebih sabar, lebih tenang. Kan? Ini karena memang seperti itu. Fadayyiku majariyahu bisawm. Jadi untuk mempersempit jalannya setan itu agar tidak leluasa mengganggu kita, maka dengan puasa. Maka dengan puasa ini insya Allah kita peningkatan spiritual akan bertambah. Coba Mbak Diana, kita kan ya, ini siapapun, jangankan orang yang beriman, orang yang nggak beriman pun kecipratan ketika bulan akan datang bulan puasa Ramadan. Kalau masuk bulan Ramadan ini semuanya ke masjid. Ada apa itu kan ya, gitu kan? Berbondong-bondong, sholat tarawih, padahal nggak puasa kadang-kadang. Apalagi endingnya nanti di hari raya, ya kan? Ikut lebaran semua itu kan. Mau puasa, mau enggak, mau sholat semua kan ya. Ini saking dari agungnya bulan puasa. Jadi magnetnya itu luar biasa.
nggak sholat bulan Ramadan terawih semua kan ya. Full itu. Nah, ini hebatnya sebenarnya bulan. Oleh karena itu, maka bagaimana kita sebagai umat Islam yang paling tidak kita mulai saat sekarang ini rubah pola pikir kita. Artinya bagaimana puasa itu mencetak kita betul-betul cerdas, betul. Artinya ada peningkatan bagaimana kita merasakan lezatnya, nikmatnya kita berhubungan dengan Allah. Ketika sholat, ya kan? Ketika membaca Al-Quran, apalagi ketika puasa, kesempatan emas. Khusus di bulan suci Ramadan ini. Karena di bulan suci Ramadan ini, li'anal hasanah fihi mudha'afatun. Jadi amal baik yang ada akan dilipat jauh, dilipat gandakan. Satu fardu dilipat gandakan 70 kali fardu. Satu kali kita sholat pahalanya 70 kali. Ibadah sunnah dianggap ibadah fardu saking dari besarnya fasilitas yang Allah berikan. Ini diantara puasa mencetak kita menjadi orang yang betul-betul cerdas spiritual. Yang kedua, puasa itu adalah ibrah pelajaran bagi kita bagaimana dengan puasa ini kita memiliki kepekaan sosial. Jadi Allah mengajarkan kepada kita seakan-akan bagaimana pedihnya hausnya ketika kita kelaparan, itu kan? Ketika kita kehausan karena tidak adanya ya makanan, tidak ada mudah, tidak boleh makan. Lalu bagaimana saudara-saudara kita yang setiap waktu, setiap saat terlontar-lontar, yang mau makan hari ini masih harus cari hari ini, yang mau diminum hari ini harus cari. Bagaimana pedihnya mereka jadi fakir miskin, mereka jadi fakir bukan kehendaknya sendiri tapi kudrat Allah. Maka kita disuruh melatih orang Rasulullah. Coba itu lihat saudara-saudaramu, seandainya diterjemahkan seperti ini. Iya inti enak, mau makan ada sandang pangan cukup kan ya, makan bertumpuk-tumpuk, uangnya banyak, berasnya ditumpuk kan ya, dan lain sebagainya. Lihat saudara-saudara, makanya begini, kita lapar sehari saja sudah masya Allah gitu kan? Bagaimana saudara kita yang bertahun-tahun? Maka artinya bagaimana puasa itu adalah bagaimana menjadikan kita ini ada kepedulian sosial. Makanya kata Rasulullah itu man nafasah am mu'minin kurbatan, ya kan? Nafasallahu anhu min kurbin yaumal qiyamah. Barang siapa yang membantu meringankan beban saudaranya dengan mengasih bantuan kan ya, menyisihkan sebagian harta benda kita terhadap saudara-saudaranya muslim yang mukmin khususnya, maka kata Rasulullah Allah akan memberikan keringanan, akan memberikan kemudahan dengan aneka ragam kemudahan, kegampangan nanti di hari kiamat. Ketika di padang mahsyar semua orang pada kebingungan, kepanasan dengan terik matahari yang hanya setingkal, akan menghadapi penentuan amal kan ya, mizan, hisab, pertimbangan amal, siratul mustaqim. Maka orang yang gemar membantu saudara yang miskin, orang yang senang menyisihkan sebagian harta benda ini pada handai tolan saudara yang tidak mampu, maka Allah akan meringankan kita, akan menggampangkan kita, akan memberikan kemudahan, bahkan bisa-bisa kita masuk ke surganya Allah dengan diberi kelancaran lewat ihdinas siratal mustaqim. Begitu Mbak Diana sementara ya terhadap esensi puasa. Kalau kita laksanakan dengan sebenar-benarnya, tapi awas puasanya yang benar betul-betul melaksanakan puasa yang sebenarnya, tidak hanya kita menahan lapar dan pelak dan dahaga, tapi persyaratan-persyaratan lahir batin dilaksanakan semua. Maka puasa itu akan mencetak kita menjadi orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan kepekaan sosial.
Ya, ini mengajarkan kita juga menyeimbangkan antara hablum minallah dan juga hablum minanas ya. Ketika kita bisa mengendalikan nafsu, kemudian juga kita menahan diri dari godaan setan, baik yang berupa menyerupai manusia dan yang dari bangsa jin ya Ustadz ya. Kemudian juga ikut merasakan, oh begini ya kalau misalnya kita kelaparan gitu. Menumbuhkan rasa empati juga, kepedulian kepada sesama dan juga mengendalikan diri gitu untuk tidak berbuat yang jelek gitu, tidak berbuat yang buruk. Nah, Ustadz, apa sih hubungan puasa dengan kepekaan sosial sendiri ketika di bulan Ramadan? Kita tahu ketika kita melihat banyak orang yang di jalan membagikan takjil, kemudian ada yang juga berjualan dan warna-warni serba-serbi Ramadan lah kayak gitu, Ustadz. Cara kita membuka diri untuk kita lebih peka dan peduli kepada sesama ketika di bulan Ramadan ini seperti apa, Ustaz? Maka yang pertama karena ini butuhnya pengetahuan kita sebenarnya. Ya. Cuma kadang-kadang orang hanya terkooptasi dengan Ramadan itu saja. Pas Ramadan balik lagi, pelit lagi, kikir lagi. Padahal harus dijaga terus ya Ustaz ya. Ada kesinambungan kontinuitas. Jadi Ramadan itu sebenarnya adalah madrasah bagi kita. Kurikulum Ramadan itu bagaimana ada kesinambungan dengan pasca Ramadan itu. Oleh karena itu, makanya harus betul-betul kita waspada dan mawas diri menyikapi Ramadan ini, biar Ramadan itu menjadi deterjen bagi kita kan ya, sehingga spiritual kita, kepekaan sosial itu terus berkesinambungan setelah Ramadan. Makanya ya Mas, orang banyak nggak paham di bulan suci Ramadan itu kan kita dakhal Ramadan sufidati syaitan kan. Kalau ini hadis kan, jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan setan dibelenggu. Iya, gitu katanya. Memang dalam hadis saya seperti itu kan, bahkan oleh Allah khusus di bulan Ramadan setan itu dibuang ke lautan. Ya tidak ada kesempatan untuk mengganggu manusia. Cuma kan tinggal 3 musuh kita ini masih kan ya. Yang tidak dibelenggu justru lebih dahsyat ini nafsu. Nafsu bakhil itu nafsu. Kita kan nafsu juga kan ya. Nafsu amarah, nafsu zalim ini kan. Nafsu ingin ini, ingin itu dan ini kan ya. Itu kan, terus apalagi ya setan manusia nggak dibelenggu oleh Allah, tetap akan mengganggu kita. Nggak usah orang lain ya, apalagi orang lain ini. Saya sudah katakan tadi bahwa istri kita coba masuk Ramadan ada saja istri sudah ini masuk kemarin ikannya ini sekarang iya kan ruwet lagi ini juga setan ini kan ya. Iya pemicu. Ini setannya 3 masih yang dibelenggu hanya 1 kan. Sehingga banyak orang melewati bulan puasa bulan Ramadan ini, maka dia sudah puasa juga tapi mohon maaf sama sekali tidak menjadi medium kepada dirinya untuk menjadi orang-orang yang cerdas spiritual. Tidak akan berpengaruh, tidak ada bekas sama sekali antara sebelum dan sesudahnya tetap sama. Ini berarti kita dalam melewati Ramadan kita melalaikan kan ya. Tidak bisa menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk merubah kehidupan kita. Seharusnya Ramadan itu akan merubah pola hidup kita yang asalnya liar menjadi jinak kan yang asalnya kepada Allah itu jauh kita cuek gitu ya, kepada tetangga yang asalnya cuek ya kan, yang asalnya individualis, maka dengan Ramadan itu ya tumbuh dalam jiwa raga kita kepekaan. Kasihan ya bagaimana mereka, kita hanya sebulan ini sudah rasanya gitu kan. Seharusnya timbul seperti itu ya kan. Seharusnya dalam melaksanakan ibadah puasa nggak serius, akhirnya nggak ada bekas gitu kan ya. Ini sayangnya kita, ini mayoritas loh. Mayoritas. Ya syukur-syukur di bulan, karena Mbak Dea tadi syukur-syukur di bulan Ramadan saja nggak apa-apa lah, ada sedekah. Tapi diupayakan ya ada kesinambungan. Secara kontinu ya Ustaz ya. Kalau di Ramadan di mana-mana di persimpangan jalan Diana kan ya, ada takjil di situ. Ada minuman ini dan itu. Setelah Ramadan coba di Mekah itu Mbak Diana. Tetap di Mekah itu di setiap jalanan itu kan ya, di setiap
apa namanya, jalan-jalan yang menuju haram itu ada di Madinah. Saya kira dia menjual makanan, Pak, dia menurunkan barang ribok. Hmm. Jadi bukan pakai talam, bukan pakai gitu kan. Jadi langsung box itu, ya kan? Air kaleng, Heeh. halal, halal, halal itu setiap saat kan ya. Ya, itu juga apa umat yang berlomba-lomba untuk bersedekah ya, Ustaz ya. Kalau di Madinah itu kan ya langsung Halalan ya. yang namanya kurma nggak usah beli, Pak. Mm-mm, mm-mm, Kurma, mm-mm. itu kan makanan. Di Iya. sini mau sedekah yang jelek-jelek gitu kan. Makanya awas. Disortir dulu, Ini juga Ustaz. sebagai motivasi Mbak Dian kan ya. Jadi makanya terhadap kaitannya dengan ini kepedulian sosial, Mm-mm. sampai Rasul itu kan bersabda kan. Jadi man aftara iman, barang siapa yang memberikan buka puasa, menyisihkan sebagian harta benda kepada orang yang berpuasa itu, pahalanya nggak nanggung-nanggung. Kana lahu kafaratan lidunubi. Mm-mm. Jadi langsung seluruh dosa dan kesalahan akan terhapus. Mm. Didel oleh Allah, didelet langsung itu kan. Coba bayangkan. Kedua, itqorobatihi minan nar. Ya. Sebagai pembebas. Hebatnya memberikan makan. Nanti bersedekah yang lain. Yang ketiga, kan? Karena lahu orang tersebut akan diberikan pahala puasa. Min ghairi ayyan kusoh syai'un. Jadi satu titik pun tidak dikurangi pahala puasanya. Jadi kita bersedekah full diberikan pahalanya orang yang berpuasa yang diterima oleh Allah. Ya Ustadz, kalau kita bersedekah hati gimana Ustadz? Kalau kata bahasa gaulnya ini menyerahkan hati kita kepada lawan jenis ya, falling in love ya Ustadz. Ini masuk masuk sedekah juga nggak sih Ustadz, dan dapat pahala tidak Ustadz? Oh, ke keluarga harusnya. Keluarga. Begini, sebenarnya sedekah itu kan sudah saya bilang. Jadi sedekah itu bukan hanya berupa finansial. Saking dari aneka ragamnya sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum saja itu sudah. Jadi kalau tidak punya apa-apa, senyumin aja gitu ya. Kalau dia tasaddaq bimalihi. Kalau punya harta, pakai finansial. Ya kan? Kalau tidak punya, dia tidak punya apa-apa ya biroihi dengan idenya. Ya. Dengan mankanlah kuwatun falitasad bikuwatihi. Bantu orang pakai jasa, pakai tenaga, jasa. Gak boleh senyum aja, tapi jangan senyum terus Mbak Diana. Iya, ya itu Ustaz, saya juga mau tanya nih, kalau misalnya senyum itu juga merupakan sedekah, kalau senyum-senyum terus itu masuk apa itu Ustaz? Dikira sinting oleh orang kan ya. Karena saya kan juga ini bagian dari Mbak Diana. Orang kan sulit ketemu orang senyum. Sulit nih Mbak Diana. Kalau tadi dilatih kan. Iya. Minimalnya kita ketemu orang senyum. Walaupun kita ruwet kan ya. Walaupun kita sumpek. Kadang-kadang jangankan kalau udah biasa, jangankan kita ruwet ya. Kita punya uang kan ya. Semua orang sulit senyum kadang-kadang. Karena yang dipikirkan dunia terus ini terus. Jadi lupa kalau kita ketemu orang. Hanya assalamualaikum, senyum itu sedekah. Ini hebatnya, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi kesempatan bagi kita umat Islam. Mari yang sudah sebentar lagi kita sudah masuk kepada fase yang ketiga, masih ada peluang ini 2 hari lagi, 3 hari lagi ini. Jadi peluang ampunan. Di zona yang kedua ini 10 pertengahan awsatuhu maufiratun ini kesempatan bagi kita. Jadi rugilah di antara kita umat Islam yang masuk di zona yang kedua ini lalu kemudian dosa kita tidak terampuni. Mari kita komitmen kembali kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan dosa kita, kesalahan kita terampuni dan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustadz, mengapa puasa dianggap sebagai perisai nafsu, Ustadz? Nah itu tadi, karena dengan puasa otomatis kita belajar kontrol diri, mengendalikan diri gitu ya, Ustadz ya. Karena begini, hakikatnya kan seperti ini, Mbak. Setan itu kan setiap drop langkah kita
ini kalau tidak diberi dengan Bismillah, Mm-mm. mau ngantol nggak baca Bismillah, Iya, berangkat aja. maka langsung intervensi setan, Hmm. ikut bergabung. Mm. Jadi makanya saat agama itu mau masuk jamban, toilet, mau masuk kamar mandi, ini Tuh. kan ada etikanya kan. Berdoa. Saking dari apa namanya Ada adabnya ya. komplitnya Ada. belajar Islam mengajarkan kepada kita dalam semua sektor kehidupan. Kalau tidak mengikut sertakan Allah, ya pasti setan intervensi. Maka kemudian puasa diantaranya adalah salah satu metode, ya kan, untuk itu mengekang apa namanya Hawa nafsu. rayu gombalnya setan, termasuk nafsu kita, gitu kan ya. Kalau misalnya kita makan lupa baca Bismillah, kita melakukan sesuatu, kita lupa baca doa atau Bismillah tadi Ustadz, sama halnya seperti misalnya berhubungan suami istri, kita lupa berdoa, apa juga setan ikut itu Ustadz. Astaga, setan ikut-ikut aja ya. Jadi walaupun berhubungan, setan ikut juga. Pada pasutri suami istri itu. Hanya kadang-kadang di antara salah satu cara mencetak anak yang soleh seperti itu kan ya. Jadi pasca sebelum pra dan pas terus, bahkan baca Bismillah itu bukan hanya di awal dan di akhir, gitu kan ya. Banyak orang-orang tua kita kadang mengajarkan Mbak Diana, kalau ingin barokah, jadi bukan hanya Bismillah di awal, Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya di awal. Habis makan kan bersama setan lagi nih. Baru di akhir alhamdulillah kan gitu kan ya. Jadi terus menerus kita mengingat Allah. Baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala, maka ini kan yang barokah itu kan ya. Oke. Ya Ustadz, sebagai closing statement, bentuk meningkatkan kesolehan spiritual dan juga sosial melalui puasa Ramadan, silahkan Ustadz. Jadi para pendengar kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita jadikan momentum di bulan suci Ramadan ini mampu mencetak kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang betul-betul mampu meningkatkan kualitas spiritual kita kepada Allah dan kualitas kepekaan sosial, kecerdasan spiritual. Maka hanya dengan kita melaksanakan dan menginventarisir, ya kan, ibadah di bulan suci Ramadan ini yang penuh keberkahan, maka insya Allah mulai kita berpuasa, puasanya benar-benar puasa syariat, puasa hakikat. Puasa hakikat terutama yang perlu diperhatikan, caranya kita menjaga seluruh jawari ini, kaful jawari anil asam, menjaga dan mengamankan seluruh anggota ini dari perbuatan noda dan dosa. Yang pada hakikatnya akan menggugurkan ibadah puasa kita. Jaga mulut, pandangan mata kita kan ya. Yang biasa TikTok break dulu, itu kan. Apalagi TikToknya ini sambil joget-joget gitu ya. Apalagi seperti itu. Cari yang bermanfaat dulu. Pandangan syahwat itu membatalkan pahala puasa, ya kan. Yang biasanya nggak pakai jilbab dulu kan ya. Itu. Tapi mudah-mudahan nggak musiman ya Ustadz ya. Iya, mudah-mudahan. Tapi terus kemudian di malam harinya, apalagi kita di sampai setiap malam itu kan ada pahala khusus melaksanakan tarawih. Tarawihnya yang full, bukan nunggu bertambat jada udah datang kan ya. Nah, jadi tarawihnya yang dapat pahala itu yang full dari awal sampai akhir. Cari masjid yang yang tumaknina, bukan cari yang masjid ada yang patas, yang yang bacaannya cepat ya Ustadz ya. 10 menit wassalam isya tarawih selesai kan ya. Jadi kalau yang sempurna di Masjid Jami sempurna kan ya. Jadi setelah 1 jam, hampir 1 jam dengan isya. Jadi tumakna betul kita merasakan.
Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, di bulan Ramadan setiap saat lidah kita basah dengan zikir, jauh dari pembicaraan dusta dan kebohongan. Pandangan kita selalu tertuju kepada ayat-ayat Al-Quran dan terjaga dari segala yang diharamkan. Langkah kaki kita juga senantiasa terhantar menuju kebaikan. Tangan kita banyak memberikan sedekah dan seterusnya. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan spiritual, bulan sosial, bulan ilmu dan bulan amal. Bulan yang menjanjikan beribu berkah, penuh ampunan, kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Sumarhum sudah bersama kami di Mutiara Pagi edisi Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi referensi untuk kita lebih baik lagi dan menjadi umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net, saya Diana dan juga Ustadz Sumarhum undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.